Ken Sagopi seri 88 Raden Kongso Dewa menuntut warisan. Sementara itu, seorang pelayan dalam keraton Kadipaten Gajahoyo juga melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Ia merupakan istri simpanan dari Raden Destro Rastro. Pelayan tersebut bernama Nyi Sugodo. Sedangkan anaknya kemudian juga diakui sebagai anak Raden Destro Rastro, yang kemudian dinamanya Raden Yuyutsu. Dalam perang Baratayuda kelak, ia satu-satunya anak Destro Rastro yang masih hidup karena tidak menjadi bagian para Kurawa yang memusuhi para Pandowo. Sementara itu, di Kademangan Widoro Kandang, Raden Ugrasena dan Raden Haryo Praburukmo bermalam beberapa malam di Kademangan. Mereka juga memikirkan cara untuk keselamatan Raden Kokrosono. Akan ditempatkan beberapa orang prajurit telik sandi yang handal agar keselamatan Raden Kokrosono terjamin. Ada Mbok Emban, juru taman, pekatik, penjual dawet, juga yang ada di pasar, di jalan, maupun yang menumpang di rumah penduduk sebagai seorang buruh. Mereka adalah para prajurit telik sandi. Ki Demang Onto Gopo tidak berkeberatan, justru merasa senang karena yang utama adalah keselamatan Raden Kokrosono. Ken Sagopi juga merasa senang dengan keberadaan Raden Haryo Praburukmo dan Raden Ugrasena. Terlebih karena Raden Ugrasena yang senang bercanda membuat suasana selalu ceria. Raden Kokrosono sudah mulai akrab dengan Udawa. Ia senang diajak bermain-main oleh Udawa. Apalagi jika diajak bermain-main di kali sambil mencari ikan. Teman-temannya pun senang bermain dengan mereka. Ketika di keraton, Raden Kokrosono merasa terkekang, tidak boleh keluar dari beteng keraton. Ketika bermain di kali, seorang pekatik yang sedang mencari rumput selalu mengawasinya, namun yang diawasi tidak menyadarinya. Tiba saatnya Raden Haryo Praburukmo dan Raden Ugrasena kembali ke Mandura. Ken Sagopi dan Ki Ontogopo melepas kepergian mereka. Demikian juga Udawa dan Raden Kokrosono. Aku senang di sini, Paman. Ada Kakang Udawa dan teman-teman yang baik hati, berkata Raden Kokrosono. Berhati-hatilah, Nger. Jangan pergi jauh-jauh, nasihat Raden Haryo Praburukmo. Baik, Paman, jawab Raden Kokrosono. Kemudian Raden Haryo Praburukmo berpesan kepada Ki Ontogopo dan Ken Sagopi dengan berbisik. Ingat, Kokrosono dititipkan di sini demi keselamatannya. Ia selalu diancam oleh Surati, Montro, dan Kongso. Baik, Raden, jawab mereka berdua hampir berbarengan. Di Mandura, semua orang mengagumi kemolekan bayi Basudewa Kresna. Wajahnya memancarkan keceriaan, membuat gemas siapapun yang melihatnya. Walau masih bayi yang baru berusia beberapa hari, namun seolah bisa menanggapi candaan setiap orang yang mengunjunginya. Warga Mandura berbondong-bondong antri untuk bisa melihat bayi ajaib menurut mereka. Hal itu tak lepas dari perhatian prajurit Trik Sandi dari negeri Guwo Barong. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk membunuh anak itu, pendapat salah seorang prajurit Sandi dari Guwo Barong. Maksud Kakang? Bertanya prajurit yang lain. Kita ikut antri bersama warga. Setelah sampai di dekat bayi, langsung kita bunuh, jawab prajurit Sandi.
Pendapat yang sangat bagus. Besok kita laksanakan, jawab temannya. Agar tidak mencurigakan, kita mesti bersama seorang wanita, usul yang lain. Baik, nanti malam kita matangkan rencana kita, saut yang dipanggil Kakang tadi. Bersambung. Jika dendam telah kesumat, seorang bayi pun menjadi sasarannya.